Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlisa hatta yarka'a rak'atain wa idza dakhala ahadukum baitahu fala yajlis hatta yarka'a rak'atain fa inna Allaha ja'ilun lahu min rak'ataihi fi baitihi khairan." Ya, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjid," apabila salah seorang dari kalian telah masuk ke dalam masjid, fala yajlisa, maka janganlah dia duduk hatta yarka'a rak'atain, sehingga dia mengerjakan 2 rakaat. Ya, sehingga dia mengerjakan salat sunnah 2 rakaat. Wa idza dakhala ahadukum baitahu, dan apabila seorang dari kalian masuk ke rumahnya, fala yajlis, ya, hatta yarka'a rak'atain, ya, maka janganlah dia duduk sehingga dia mengerjakan 2 rakaat, ya, salat sunnah. Fa inna Allaha ja'ilun lahu min rak'atain fi baitihi khairan, maka sesungguhnya Allah menciptakan baginya dari 2 rakaat di dalam rumahnya kebaikan. Nah, jadi hadis Nabi menganjurkan akan daripada kita apabila masuk ke dalam masjid, maka selayaknya jangan duduk terlebih dahulu, yaitu disunahkan untuk mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat yang kita sebut dengan sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya, asalkan tadi itu di dalam mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid jangan duduk yang agak lama. Kalau masuk masjid kemudian duduk lama, kemudian baru ingat, maka sudah tidak ada kesunahannya lagi. Tetapi kalau kita baru masuk masjid duduk, baru sebentar ingat, lupa kalau masjid, boleh mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Dan kalau tidak sempat, maka diganti dengan zikir-zikir seperti kalimat subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ada makna 3 kali, mengatakan 4 kali. Itu dianggap seperti sunnah tahiyatul masjid. Jadi sunnahnya, ya, karena kan ini tempat intirah, ya. Kalau kita masuk, ya, diawali dengan membaca doa, kemudian penghormatannya dengan cara mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Maka kalau kita mau diganggu tadi ini dengan sholat sunnah wudhu misalnya, atau mobilnya, boleh nggak? Boleh, ya. Kalau mau satu-satu boleh nggak? Ya boleh juga, silakan. Atau tadi sholat hari Jumat misalnya nih, kita mau sholat duha diganggu, boleh nggak? Ya boleh. Sholat sunnah duha, sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah wudhu digabung, tidak boleh, ya. Dapat semua pahala, ya. Itu manfaat kita belajar gitu memang, ya. Sekali dayung 20-30 kita lagi lebih di bawahnya, ya. Tapi bagi orang yang tidak belajar dianggap, wah itu mah masa sih boleh, enak amat gitu. Jadi itu kan penting kita belajar gitu memang. Ya, jadi satu gerakan satu melakukan ibadah sholat, ya, 2 rakaat misalnya digabung dengan niat yang banyak, ya, diperbolehkan. Maka ini menjadi daripada keuntungan buat kita, ya. Kemudian yang kedua,
Ya. Kemudian yang kedua, apabila kita masuk ke dalam rumah, maka disunahkan untuk mengerjakan sholat sunnah. Ya, sholat sunnah 2 rakaat. Nah, ini namanya sholat sunnah mutlak jadinya. Ya. Sholat sunnah mutlak. Bukan hanya rumah, sekolah, madrasah, ya, madrasah misalnya kita masuk ke situ. Maka sunnah akan daripada sholat sunnah 2 rakaat. Akan tetapi kalau di dalam mengerjakan sholat sunnah ini jangan berbarengan dengan waktu yang dimakruhkan. Ya, waktu yang dimakruhkan. Kapan itu? Seperti ibadah asar misalnya, sampai terbit sampai terbenam matahari. Pada sholat subuh sampai terbitnya matahari. Itu nanti dibahas tentang khusus waktu-waktu yang diharamkan. Kalau salah sih udah lewat ya. Ya, akan daripada waktu yang dimana tidak boleh melaksanakan sholat sunnah. Apalagi itu sholat sunnahnya mutlak. Ya. Tapi kalau tidak dilakukan di dalam waktu tersebut, ya, maka disunahkan kita sholat sunnah. Ada juga kalau mengatakan seandainya kita masuk ke rumah mengerjakan sholat wajib, maka dianggap juga, dianggap mengapa daripada hadis ini. Yang penting kita masuk dalam rumah mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Ya. Maka ketika kita melakukan sholat sunnah 2 rakaat, ketika masuk ke dalam masjid atau ke dalam rumah kita sendiri, maka sesungguhnya Allah menciptakan akan daripada sholat tersebut itu di dalam rumah kita khairan, akan daripada kebaikan. Nah, ini kebaikan namanya sebuah pahala yang Allah berikan kepada kita. Bahkan sunnah juga kalau kita mau keluar dari rumah untuk mengerjakan mengerjakan daripada sholat sunnah 2 rakaat, gitu ya. Apalagi kita melakukannya keluar rumahnya ini perjalanan jauh, maka namanya sholat sunnah safar namanya. Itu sunnah. Ini agar kita di dalam perjalanan ya terhindar namanya daripada musibah, ya, atau terhindar daripada perbuatan kemaksiatan. Jadi sunnah. Nah, di dalam masuk Imam Syafi'i memang disunahkan, bahkan di masuk lain juga disunahkan juga. Ini jadi ya, jangan lupa kita kalau masuk masjid atau masuk dalam rumah, ya, atau keluar dari rumah kita sendiri, maka sholat sunnah ada pada 2 rakaat. Kemudian qala Rasulullah SAW, "Idza laqala ahadukum ala abihi fa huwa amirun alaihi hatta yakhruja min indihi." Bersabda Nabi SAW, "Idza dakhala ahadukum," apabila telah masuk salah seorang dari kalian ala abihi, atas saudaranya, bahwa amirun alaihi, maka saudaranya itu penguasa atasnya, hatta yakhruja min indihi, sehingga dia keluar dari sisinya. Ya, artinya dalam hadis Nabi ini, apabila kita masuk, maksudnya dia bertamu ke rumah saudara kita, ya, maka maupun saudara binasab atau saudara bibi, ya, maka saudara seagama, ya. Kalau kita telah bertamu kepada saudara kita yang seagama, contohnya seperti apa? Seperti ziarah atau ini ada keperluan, maka orang yang punya rumah tersebut adalah yang menguasai rumahnya. Maka kita kalau nggak diizinkan masuk, nggak boleh masuk, maksudnya gitu. Ya, kalau kita diizinkan masuk, baru boleh masuk. Jangan sampai kita belum diizinkan masuk, udah masuk duluan. Ya, kenapa? Karena mungkin, ya, anggota keluarganya, mobil khusus istri anak perempuannya, ini auratnya itu kelihatan. Maka ketika kita masuk, stop dulu, jangan masuk dulu ya. Ini sisanya kepada saudara kamar, biar auratnya tidak kelihatan sama kamu.
tiba-tiba kita masuk tanpa izin, jadi istrinya lagi pakai jilbab, yang pakai ya gimana sih di rumah pakai pakaian seadanya gitu, yang awalnya kelihatan misalnya, maka ini berbahaya jadinya ya. Jadi itu termasuk daripada kurang adab kita sebagai tamu kepada tuan rumah. Gitu ya. Itu juga bisa menyebabkan ya timbulnya fitnah ataupun dosa kepada kita sendiri. Ya, jadi yang menjadi penguasa adalah yang punya rumah, ya, sehingga yang punya rumah keluar, ya, untuk memberikan izin kepada kita agar kita bisa masuk ke dalam rumah tersebut. Ya. Jadi Nabi ngajarin jangan sampai apa, main masuk aja ke orang, gitu. Apalagi ngintip. Nah, ya, ngintip itu malah ada orang gitu ya. Bahkan dalam hadis Nabi lain, kalau seandainya ada orang tamu ngintip, itu dicolok matanya, enggak wajib doa, colok matanya itu. Ini apa peringatan akan daripada kerasnya larangan hal tersebut. Nggak boleh kita ngintip. Ya, karena tentu takutnya istrinya, anak perempuannya, Allahnya lagi sedang terbuka, belum tertutup. Apalagi kalau dia berantakan rumahnya, mungkin kita beresin dulu bagaimana, kan nggak mungkin. Ada tamu begitu aja keadaannya, ini rumah berantakan sih kan gitu kan. Ya, itu kita apa namanya ya, menjaga privasi daripada tuan rumah. Ya, jadi jangan main ngomong saja sebelum kita diizinkan untuk masuk dalam rumahnya. Ini termasuk ada. Kemudian Rasulullah SAW, "Idza dakhala dhaifu ala qaum, dakhala bi rizqihi, wa idza kharaja bi maghfiratin dhunubihi." Bersabda Nabi SAW, "Idza dakhala dhaifu," apabila telah masuk tamu ala qaum, ya, atas kaum, dakhala bi rizqihi, telah masuk dengan rezekinya. Wa idza kharaja bi maghfiratin dhunubihi, dan apabila telah keluar tamu, telah keluar dengan ampunan dosa-dosa mereka. Begini, dalam hadis Nabi yang ketiga ini, apabila ada tamu bertamu kepada seseorang, maka sesungguhnya tamu tersebut itu membawa rezeki. Ya. Begitu juga apabila dia keluar, maka tamu tersebut membawa atau bisa menyebabkan dosa kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita di sini artinya apa? Senang akan daripada kedatangan tamu. Jangan merasa berat, merasa ada beban. Ini pulang datang lagi. Bahkan sahabat di zaman Nabi, ya, kalau memang ada yang belum makan, itu Nabi kan tawarin, siapa yang mau jamu nih, teman kita, sahabat kita. Dan menurut saya, gitu. Bahkan ada saking menghormati tamunya, sahabat bertanya sama istrinya, ini tamu datang, teman kita nih, kira-kira ada makanan enggak? Ada makanan, cuma buat kita mau makan. Udah sama anak-anak, kata suaminya, sudah ini makanan dan kita ada di sini bareng-bareng, cuma makannya lampu dimatiin ya. Jadi tamunya makan, kita pura-pura makan. Nanti anak-anak ya sibukkan dengan pekerjaan lain agar mereka lupa daripada makan. Tuh, saking begitunya tuh. Mereka berani lapar buat tamu gitu, di dalam menghormati tamu tersebut. Ya. Maka ya kita langsung begitu senang. Ya minimal kita ini kalau ada minuman keluarinlah air minum. Kalau ada makanan keluarin makanan. Ya jangan sampai tamu pulang dari rumah kita merasa kecewa. Saya kehausan, buru-buru dikeluarin air 1 gelas. Apalagi kopi, air putihnya keluar, gitu ya. Jangan ya. Itu kita kecewa daripada tamu. Karena di dalam riwayat ada seorang ulama, dia mendengar
ada seorang ibu-ibu yang sudah tua soleh, terkenal akan daripada kesolehannya dan terkenal daripada dia punya kambing. Nah, maka dia penasaran, ingin berkunjung, ingin mengetahui yang sebenarnya ini apa sih? Itu dia minta diantarin sama temannya yang satu kampung dengan perempuan tersebut. Diantarin ziarah pertama. Ya, kemudian diberikan hidangan, susu, macam-macam makanan. Ketika ditanya ini apa, dia tentang apa soal ulama itu penasaran. Saya tanya, ya ibu, memang benar ibu punya kambing yang mengeluarkan susu plus madu. Bayangkan, kambing keluar susu plus madu. Kata dia, iya benar, ini sekalian yang kalian sedang yang dihidangkan ini kan gitu. Dari kambing tersebut, susu rasanya ada madunya. Bayangkan, susu udah dicampur madu. Ya. Kemudian apa sebabnya antum bisa mendapatkan aroma seperti ini? Ya, sebenarnya saya dulu ada suami sebelum meninggal dia. Saya orang miskin. Ya. Ketika hari raya, suami saya mau potong kambing. Saya bilang, Pak, jangan potong kambing. Ya, kambing masih kecil. Dan juga di hari raya sudah mewajibkan kok kita potong kambing, sudah lebaran Fitri. Apakah wajib potong kambing? Tidak kan? Ya udah, kita biar aja dulu. Sebab ada manfaatnya seperti ini. Dan kita seadanya aja makan. Ya. Maka kata suaminya, ya udah kalau begitu mah, nggak jadi tuh potong kambing. Maka namanya hari raya Fitri, tamu tiba-tiba datang. Assalamualaikum, Assalamualaikum, alhamdulillah, masuk. Di rumahnya ada makanan. Lalu tuh suaminya pegang kambing lagi. Kata istrinya, Pak, ngapain pegang kambing lagi? Saya mau potong kambing. Emang kenapa? Tuh tamu datang. Kita malu untuk punya makanan, masa nggak bisa menyediakan makanan pada hari raya ini? Dia bilang kalau memang alasan tamu, nggak apa-apa dipotong kambingnya. Maka ketika lagi potong, itu tiba-tiba kambing apa? Hidup lagi, kayak loncat gitu, masuk ke dalam rumah. Dan istrinya mengetahui, ini bukan kambing udah dipotong tadi ya. Nah, cuman ketika dia lihat keluar, suaminya lagi apa ya? Siletin apa? Ngeliatin kulit kambing tersebut. Ini kambing, tapi sama modelnya sama. Setelah selesai suaminya nyiapin daging kambing, udah dimasak, kemudian diberikan kepada tamu tersebut. Tamunya udah selesai makan, selesai berpulang. Ngomong istrinya, Pak, ini kambing hidup lagi, Pak. Tadi bapak potong kambing, tiba-tiba loncat saya lihat. Tapi bapak lagi nyanyi kambing, ini kambing siapa ya? Tapi percis kambing kita ini. Wah, ini mungkin hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah, gak apa-apa, kita rawat dan ya. Dirawat baik untuk kambing tersebut. Maka ketika ingin mengambil susunya, ya, keluar susu. Kemudian sehari 2 hari ngambil susu lagi, bukan hanya susu yang keluar, tapi madu juga keluar. Tuh. Maka kata orang tersebut, nah ini nih, keberkahan akan daripada menghormati tamu. Allah berikan tuh ganti yang lebih baik lagi daripada kepunyaan dia tadi. Karena apa sebabnya? Menghormati tamu. Ya, bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam itu termasuk orang yang sangat dermawan. Apabila ada tamu datang ke rumahnya, kemudian beliau tidak mempunyai makanan, maka ada kambing yang dipotong, saking bermawanannya. Ya, maka ya kita begitu juga seharusnya. Ya, jadi senang karena daripada kedatangan tamu. Siapa tahu ini tamu bawa rezeki, kan gitu bedanya. Karena objekan, bulan apa ini? Alhamdulillah, anak dapat objekan nih.
Kita mau ikut enggak? Nah, kan begitu. Kita rezeki tamunya. Ya, bukan hanya mendatangkan rezeki. Apabila dia pulang dari rumah kita, karena kita sudah ihtiram dengan tamu, memuliakan tamu, maka Allah ampuni akan daripada dosa-dosa kita. Bahkan dalam hadis lain Nabi bersabda, Innal malaikata la tazalu tusalli ala ahadikum ma damat ma'idatuhu mawdu'atan. Sesungguhnya para malaikat senantiasa berselawat atas seseorang dari kalian selama hidangan ya yang berada di tempat tersebut. Artinya ada tamu juga hidangan. Selama itu hidangan masih ada, tamu masih ada, itu malaikat perlu membaca selawat buat kita. Kalau selawat malaikat apa? Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahkan hadis Nabi lain mengatakan, man at'ama al-aqadu muslimah. Barang siapa yang memberikan makanan kepada saudaranya yang semuslim, syahwatahu akan daripada yang dia kehendaki kesukaannya, maksudnya haramallahu ala nar, Allah mengharapkan atasnya api neraka. Bayangkan yang kita memberikan jamuan kepada tamu kita ya dengan suatu hidangan makanan atau minuman ya, kalau selama itu hidangan ada berarti kita masih terus diberikan mohon ampun para malaikat menjadi selawat. Bahkan kalau makanan ini salah satu termasuk kesukaan tamu tidak, maka Allah akan membebaskan kita atau mengharuskan kita masuk dalam neraka jahanam. Itu ada daripada keutamaan kita di dalam menghormati tamu. Karena tamu ini kan orang yang habis perjalanan jauh, harusnya kita membantu dia. Ya semampu kita mampu membantu seperti itu dah, sediain air, ya makan seadanya gitu. Jangan sampai kita mengabaikan begitu saja, ya. Ya ini yang berguna tamu sebenarnya banyak, gitu kan. Cukup untuk hari ini saja ya, agar kita lebih lagi di dalam menghormati tamu tersebut. Ya, wallahu a'lam bishawab. Allah kita akan kita hidayah, berikan istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam berilmu, berikan sehat walafiat, berikan panjang umur, diampuni dosa-dosa kita, dosa kedua-dua kita, dosa guru-guru kita, dosa muslim pada umumnya. Mari dalam Islam Khotimah dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.